Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki salawat, semakin salawat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini ya, ketika seseorang itu memiliki kekuatan ilmu hitam di dalam tubuhnya, jadi ya buru-buru dia mau mati, dia bunuh diri apapun dia susah. Karena setan itu sudah merasuki di dalam tubuhnya dan dia sudah mendarah daging seperti itu. Dengan satu cara, ketika dia pengen sembuh dan setan itu pergi dari tubuhnya, dari raganya dia, satu, taubatan nasuha, minta kepada Allah, waghfir, minta ampunan, terus beristighfar, minta kepada Allah, waghfir, irham. Dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna, ighfir dulu baru irham. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang, ketika Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Siapa kamu? Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya dengan Joni. Oh iya. Saya kesini, saya itu vlogger Pak, saya YouTuber. Saya datang ke sini, saya mau silaturahmi dengan Abah Jenglot. Iya betul. Boleh saya duduk ini? Aduh, mau mati atau gimana ini Pak? Orang meninggal atau apa ini? Ini belum meninggal. Oh, boleh saya duduknya apa bincang-bincangnya sambil duduk boleh Pak? Boleh, silakan. Anda ini siapanya Abah Jenglot ini? Saya anak buahnya Pak Jeng. Oh, anak buahnya. Iya. Boleh saya duduk Pak? Silakan. Yes. Ya. Ini kenapa ini? Meninggal atau apa ini Pak? Sebenarnya ini belum meninggal. Oh, belum meninggal. Lah kenapa ini ditaruh-taruh di katil kayak gini? Belum meninggal ini. Oh, belum meninggal. Terus Ya. dia mau mati atau gimana itu? Pengen mati gara-gara dia kalah adu ilmu Sama siapa itunya? sama si Kasman tuh. Oh, Kasmat. Ya. Kasmat tuh orang mana? Orang mana tahu, saya nggak tahu itu. Oh, emang kenapa dia sama Kasmatnya gimana? Dia tarung gitu sama Kasmat. Tahu katanya sampai adu ilmu Oh, katanya. kalah gitu sama Kalah Kasmat. menurut saya. Terus hubungannya apa? Gue kalah terus dia terus ada di katil. Kenapa nggak langsung dikubur aja Pak? Katanya dia malu. Oh, malu. Malunya kenapa? Orang Malu kalah. sama masyarakat. Oh, malu sama Ya, masyarakat. malu sama padepokannya. Oh, malu. Malu sama anak buahnya, terutama saya. Oh. Yang paling dia andalkan. Oh, begitu. Iya. Berarti Anda dendam sama Kasmat. Dendam. Dendamnya kenapa sama si Kasmat? Gara-gara guru saya kalah sama dia. Coba saya kalau ketemu sama si Kasman. Mau diapain tuh Kasmatnya Pak? Mau diapain kalau ketemu? Bikin rica-rica sama saya si Kasman. Oh, mau dibikin dicari? Iya. Dijek-ijek gitu si Kasmat. Diinjak-injak Oh, sama saya. kamu pernah ketemu sama Kasmat? Belum. Kenapa? Saya nggak tahu.
Saya boleh ngobrol empat mata sama kamu di dalam? Boleh? Ini lagi apa-apaan semuanya, pada gila. Ayo. Tuh ngobrol di dalam. Kamu diam. Kamu pergi. Baca-baca kulo, kalau nggak ngapa-ngapain kamu kayak gini. Bubar kamu. Bubar, tutup pintunya. Tutup pintunya. Kamu tadi ngomong apa Kasman? Kamu ngomong apa sama Kasman kamu? Ngomong apa Kasman tadi? Mau ketemu Kasman tadi diapain? Mau diapain Kasmannya? Mau saya bikin cerita sama saya. Oh, mau dia cerita. Iya. Berarti kamu muridnya dia. Betul? Kamu punya ilmu juga. Punya. Kamu sholat aja yang benar. Terus nasihatin tuh gurunya yang benar. Jangan banyak cincong. Jangan banyak cincong apa kamu? Sebenarnya kamu siapa? Hah? Saya mau meluruskan cara-cara apa kayak gitu orang minta mati gila aja. Orang punya ilmu kalau sudah kalah ya harus taubat bener. Jangan dibikin-bikin kayak gitu malah pengen mati katil orang semua malu-maluin ini sedesa RW RT semuanya. Guru saya. Kamunya aja ngeyel. Kamunya sok hebat kamu. Kamu sudah Macam-macam kamu sama saya ya. Berani kamu sama saya. ya gila kamunya gila. Tahu gila kamu. Ayo. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang bertarung adu ilmu dan adu kesaktian dengan si Dukun Braja, salah satu murid terbaik dari Dukun Abah Jenglot. Pertarungan itu terpaksa terjadi, karena si Dukun Braja ini telah dengan sombongnya dia berkata, jika dia akan membunuh Kang Ujang Bustami, lalu kemudian akan menjadikan Kang Ujang Bustami sebagai rica-rica. Dukun Braja berkata seperti itu diakibatkan kebenciannya yang sudah berakar dan mendarah daging dalam hatinya. Dukun Braja menyalahkan keputusasaan gurunya adalah akibat dari ulah Kang Ujang Bustami. Sedangkan terkait dengan guru dukun dari dukun si Braja ini, orang itu pulalah yang menjadi sebab musabab kedatangan Kang Ujang Bustami ke rumah si Dukun Abah Jenglot ini. Yang mana, rupanya dahulu kala si Dukun Abah Jenglot ini dia pernah bertarung adu ilmu dan adu kesaktian dengan Kang Ujang Bustami sebagai Kang Kasmat. Namun, rupanya si Dukun Abah Jenglot saat itu dia berhasil dikalahkan dan dibuang ilmu-ilmu hitamnya. Sehingga sejak hari itu si Dukun Abah Jenglot merasa menjadi orang yang tidak berguna. Apalagi, rupanya setan dan siluman yang pernah dia puja-puja justru kembali berusaha menguasai jasadnya. Maka semakin putus asalah si Dukun Abah Jenglot itu terhadap hidupnya. Sehingga kemudian si Dukun Abah Jenglot itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang dianggapnya sudah tidak berguna tersebut. Si Abah Jenglot sudah berusaha melukai dirinya sendiri, sudah berusaha terjun dari tebing yang tinggi, sudah berusaha meminum berbagai macam racun dan obat-obatan agar dia bisa segera mati. Namun rupanya takdir masih belum juga membuatnya berhasil untuk mendapatkan kematian tersebut. Oleh karena itu, dia meminta para tetangganya mendoakan kematian untuk dirinya. Si Dukun Abah Jenglot juga meminta istri dan anak buahnya mendandaninya layaknya seseorang mayat, serta kemudian membaringkannya di dalam sebuah keranda. Akan tetapi, sudah beberapa hari si Dukun Abah Jenglot masih juga tak mati-mati. Pak Kepala Desa yang mengetahui sikap menyimpang si Dukun Abah Jenglot ini tentu saja tak bisa tinggal diam melihat salah satu warganya bersikap demikian itu. Sehingga Pak Kepala Desa berinisiatif untuk segera memberitahu Kang Ujang Bustami,
dengan harapan Kang Ujang Bustami bisa menyadarkan dan bisa memberi solusi kepada si dukun Abah Jenglot tersebut. Karena akibat ulah si dukun Abah Jenglot tersebut, setiap hari istri sang dukun menangis dan bahkan terkadang berteriak-teriak seperti orang histeris. Dan tentu saja hal itu sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan para warga masyarakat. Dan begitu mengetahui ada hal-hal menyimpang tersebut, Kang Ujang Bustami pun akhirnya melonggarkan waktu untuk bisa bersilaturahmi dengan si dukun Abah Jenglot dan juga dengan keluarganya. Pada awalnya, Kang Ujang Bustami sudah berusaha menasehati si dukun Abah Jenglot, bahwasanya kematian itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bahwasanya kematian itu tidak bisa dimajukan, dan kematian itu juga tidak bisa dimundurkan. Yang bisa dilakukan manusia itu hanyalah berdoa dan berusaha untuk mengumpulkan amal baik sebagai bekal di akhirat nantinya. Kang Ujang Bustami juga meminta agar si dukun Abah Jenglot ini dia bertaubat dengan sebenar-benarnya, yakni melakukan taubatan nasuha. Akan tetapi rupanya setan dan siluman yang sedang menguasai jasad dukun Abah Jenglot itu dia tidak bisa menerima, dan justru mereka berusaha untuk terus mempertahankan menguasai tubuh dukun Abah Jenglot tersebut. Sedangkan sang murid, si dukun Braja, dia juga tetap ngeyel akan tetap membalas dendam kepada Kang Ujang Bustami. Sehingga, Kang Ujang Bustami pun tak memberikannya ampunan lagi. Dan dengan membaca sholawat Nabi, Kang Ujang Bustami berusaha menghancurkan ilmu-ilmu hitam si dukun Braja, murid yang sangat keras kepala ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Bangun, duduk. Itu serius. Kalau suami ditempel itu, dianya nggak mau. Iya. Sudah berapa tahun kamu? Sudah 2 tahun. Oh, kamu 2 tahun nggak hubungan badan sama suami? Sekali. Lah, kenapa? Emang dia banyak istrinya? Istrinya banyak. Oh, istrinya banyak. Pernah dipaksa gitu? Pernah ya aku dipaksa, tapi dia malah jijik lihat aku, malah kesurupan. Oh, jijik ngeliatnya, terus malah kesurupan. Maksudnya pernah dia tegang atau gimana? Nggak pernah tegang. Oh, nggak pernah tegang. Pernah tegang sekali 2 kali? Nggak pernah. Kalau udah ditempelin tuh, punya saya tuh, dia tetap aja lemas. Oh, kalau ditempelin tetap lemas. Lemas. Lah, kenapa awal seperti itu? Gara-gara dia berilmu, mungkin ngaruh juga. Ngaruh apa itu? Mungkin perempuan lain enggak. Ngarang, kamunya aja. Ini ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, kamunya mestinya introspeksi diri. Kamu pakaian aja kayak gini. Ini kan Dia vulgar.
nggak pakai apa-apa, tapi tetap dia Bukan yang apa, wanita bukan caranya seperti ini. harus Yang dengan apa lagi? hatinya kamu, hatinya, akhlaknya baik, semuanya kan baik. Inner beauty itu adalah dalam hati kita, bukan dengan seksi-seksi begini. Dan kamu, Aku nggak edan, aku nggak edan. ya buktinya itu kamu, suami kamu nggak jalan. Jangan nyalain. Dia suka aku. Ya bukan kayak gitu, bukan dengan caranya seperti itu. Kan apa dulu masalahnya? Ketika kamu, suami kamu nggak bangun sama kamu, jangan nyalain suami dulu. Kamu jadi introspeksi diri. Mungkin kamunya kurang ngaca diri, kamu sering bentak-bentak dia atau apa, kan begitu. Nggak pernah bentak-bentak. Ya buktinya gitu Malah kamu. aku rayu. Ya kan awalnya seperti itu. Mungkin kamunya selingkuh dulunya. Enggak pernah selingkuh. Aku setia sama dia. Aku setia sama dia. Gak usah nangis kamu, nangis apa? Nangis nggak keluar air mata aja kamu, nangis buaya kamu. Coba dicek coba. Kayak apa? Diam, jangan nangis. Udah malam kamu teriak-teriak aja kamu. Diam. Bangun, duduk sana. Diam, udah jangan nangis. Udah malam. Tendang kamu. Cicak kamu. Diam.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك ما تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Muntahin. Terus. Akhirnya, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa si dukun Abah Jenglot ini berhasil Kang Ujang Bustomi sadarkan. Bacaan sholawat Nabi yang dilanjutkan dengan bacaan ayat-ayat pilihan,
rupanya telah berhasil mengusir setan dan siluman yang sebelumnya bersemayam di dalam tubuh si dukun Abah Jenglot tersebut. Kang Ujang Bustami kemudian meminta dukun Abah Jenglot ini untuk memuntahkan semua ilmu-ilmu hitam yang pernah dia pelajari. Kang Ujang Bustami berharap nantinya si dukun santet ini akan benar-benar bisa bertaubat dan insaf, serta jangan lagi kembali memilih jalan yang sesat. Dan dukun Abah Jenglot itu sendiri, dia berterima kasih kepada Kang Ujang Bustami, karena telah membebaskannya dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang selama ini tak mau melepaskannya. Dukun Jenglot pun kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sebagai pembuktian jika dirinya kini telah benar-benar bertaubat. Semoga Tuhan akan memudahkan jalan pertaubatan si dukun Abah Jenglot tersebut. Dan semoga Tuhan akan mengkaruniakan Kang Ujang Bustami kesehatan dan keberkahan, dalam setiap perjuangan-perjuangan dakwahnya tersebut. Amin. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus syahadat lagi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu itu salah. Ketika kamu tarung dengan kaspat, ya sudah, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Semuanya babak belur. Punya keilmuan itu, jangan untuk petang-peteng, jangan untuk tang, jangan. Semua makhluk ciptaan Allah itu nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Paham nggak kamu? Kamu kembali aja pada jalan yang benar, sholat yang benar, minta sama Allah. Gila kamu kalau pengen mati. Emang kamu pengen mati itu sudah apa bawanya? Di kuburan kamu sudah bawa apa? Amal baiknya kamu sudah banyak. Gila aja kamu. Jangan itu namanya disuruh khotimah. Gila kamu. Di mana kamar mandi kamu? Kamar mandi di mana? So, antar saya ke kamar mandi kamu. Kamu bersihin semua. Masuk. Pakai kolor nggak kamu? Taruh di situ. Saya akan hilangin semua ilmu-ilmu jahat yang ada dalam tubuh kamu. Taruh di atas. Duduk kamu. Madep sana. Duduk. Terus keluarin setan-setannya. Terus jadi orang yang sudah memiliki kekuatan-kekuatan ilmu hitam di dalam tubuhnya seperti ini. Jadi harus kita pelan-pelan, karena itu setannya ini sudah mendarah daging. Makanya kita jangan pernah bersekutu dengan setan. Kita di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Ngapain? Kita perlu istighfar aja, sholat aja. Kita sholat diperbaiki, nggak usah yang aneh-aneh. Makanya kalau tubuh ini sudah dirasuki oleh setan-setan yang terus seperti ini, terus keluarin setannya kamu.